Assalamualaikum, halo Balada DJ, kumaha kabar nada lamang. Kembali lagi di channel EDJ Nupion. Nah, kali ini orang akan membahas tentang orang itu ada janji untuk merenovasi makam almarhumah Mbak Yu atau Julia Johana. Nah itu orang udah janji dari jauh-jauh hari, dari pas almarhumah orang bawa ke Bandung, itu orang udah janji dalam hati orang kalau orang akan merawat makam almarhumah sebaik-baiknya. Nah kemarin kita berawal dari hari Selasa, kita udah memulai untuk pengerjaan makam almarhum, dan alhamdulillah udah selesai di hari Jumat sekitaran tanggal berapa ya, kita mundur 3 hari, mungkin sekitar 16 atau 15. Alhamdulillah orang udah selesai menyelesaikan renov makam almarhumah Mbak Yu, dan orang terasa lega karena satu-satu janji orang udah mulai orang tepati. Jadi mungkin sekarang untuk Balada DJ ataupun sedulur Bayu yang mau pada ziarah udah lebih nyaman dan udah lebih tidak ketakutan untuk kehujanan ataupun kepanasan, karena udah orang kasih penutup untuk biar melindungi kita dari panas dan hujan. Dan semoga almarhumah Julia Johana atau lebih dikenal dengan Mbak Yu lebih senang dan bisa menerima, dan semoga husnul khotimah. Saya akan selalu mendampingi almarhumah selama saya di Bandung. Itu janji saya, karena saya berani membawa almarhum ke Bandung, dan orang berani untuk menjaga makamnya, atau mungkin lebih ke orang akan selalu ada di dekat almarhumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bais ini beda, ini nazarnya akan bikin makam Bais diperbaiki, direnovasi. Mudah-mudahan ini sama Baisnya keterimanya di alam barzah, semoga menjadi nikmat bahagia tentram buat Bais. Doa terbaik juga buat Bedah yang selalu ada di sisi Bais. Mudah-mudahan Bedah diberi kesehatan, rezekinya juga dimudahkan. Bais juga ini sekarang udah enak gitu tempatnya, mudah-mudahan Bais adanya di alam barzah diterima iman Islamnya, dimaafin dosa-dosanya, segala amal baik Bais mudah-mudahan menjadi pahala buat Bais adanya di alam barzah. Berkat umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan jatuhnya foto malam, mudah-mudahan itu pertanda Bais berterima kasih sama Beda. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Bais mudah-mudahan segala cita-cita Bedah juga mudah-mudahan tercapai, kebaikan Bedah juga mudah-mudahan Bais lihat dari alam barzah betapa sayangnya baiknya Bedah sama Bais. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in anati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liyal a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un atahidu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bidurrin la tughni an jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muqamin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minasyadil maita ayyayna hawa rojna minha habban faminhu yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nahili wa anabi wa fajarna fiha minal uyun taqdirul azizil alim wal qamaru qadarnahu manazilaha ta'ala kal urdunil qadim la samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Dari awal almarhumah orang bawa ke Bandung, itu ada satu tanggung jawab orang sebagai mungkin kalau di sini karena kita udah satu rumah bareng selama 18 tahun dan emang mungkin layaknya makam almarhumah karena banyak dan sering didatangi orang-orang mungkin sedulur Bayu yang masih ada yang datang untuk sekedar berziarah ke almarhumah makam Bayu. Kalau dibilang janji ataupun mungkin ya itu mungkin udah jadi tanggung jawab orang sebagai orang terdekatnya dari dulu semenjak di Bandung, ditambah lagi dengan mimpi. Nah mungkin kalau mimpi itu saya juga tidak bisa mengartikan itu mimpi, entah itu mungkin mimpi pengen diperbaiki atau gimana, tapi yang jelas di mimpi itu beliau itu kayak seakan ada beliaunya sendiri yang kayak saya mau bikin rumah baru gitu loh. Berarti itu kayak tamparan buat orang mungkin entah itu kalau kita kan bukan pembaca ataupun bukan pembaca mimpi ya. Jadi orang tidak bisa mengartikan itu mimpinya artinya apa, tapi orang kayak tertampar atau tertantang untuk segera memperbaiki makam almarhumah gitu. Jadi kalau kita kayak misalkan mengirimkan sesuatu entah doa ataupun mungkin kita nazar sesuatu barang biar dengan diantar dengan doa. Jadi di tatapan itu kayak biar si almarhum itu nih kalau si Beda ini udah menepati janjinya gitu loh. Dan kemarin si Ustazah itu bilang kalau misalkan almarhum itu senang sekali dengan rumah barunya. Ya orang alhamdulillah kalau misalkan emang almarhumah senang dengan apa yang kemarin itu orang lakukan. Ya mungkin itu udah bentuk tanggung jawab orang juga sebagai orang terdekat di Bandung. Nah, orang juga dibantu sama kakak sama ponakan-ponakan. Jadi pengerjaannya lebih cepat dan untuk biaya juga tidak memakan banyak biaya banget.
itu kayak mungkin kan tadi orang bilang kalau kita tuh bukan pembaca mimpi. Itu kita bisa ada beberapa arti juga. Mungkin karena kemarin itu kita di rumah lagi ada acara 40 harian almarhum kakak saya juga. Nah mungkin beliau lagi ada di rumah. Nah tapi kita cuek. Nah kebetulan juga kemarin kita tuh nggak ada yang ingat, kayak dilupakan aja. Jadi kita nggak kayak kalau di sunat tuh kan ada tradisi namanya ngameli atau sesajen. Kalau sesajen kan di semua daerah juga pasti ada ya. Cuma kalau ngameli itu orang-orang itu masih pakai atau tidaknya tergantung kebiasaan kita. Nah kebiasaan orang di sini dan keluarga itu kalau ada acara misalkan 40 hari apalagi di tempat yang sama. Nah orang kemarin mungkin karena terlalu capek, orang sampai ketiduran dan sampai fotonya jatuh tuh orang nggak tahu. Dan kalau nggak dapat kabar dari atau informasi dari kakak orang atau dari orang rumah yang yang mendengar jatuhnya itu si foto. Tapi kalau orang pribadi ya orang minta maaf untuk almarhum atau almarhumah yang kemarin itu di saat acara mungkin orang lupa, yang namanya juga manusia jadi pasti ada hilap, ada lupanya, tidak buat sajen ataupun mengameli, itu mohon dimaafkan. Bukan berarti mengabaikan atau tidak menganggap kalian ada, karena orang meninggal itu kan cuma jasadnya aja yang kita kubur, tapi kalau rohnya itu kan masih ada di lingkungan kita dan masih pasti selalu datang untuk nengok kita, apa yang kita lakukan ataupun apa yang keberadaan kita tuh almarhumah tuh lebih tahu. Betul, karena itu sudah tidak ada lagi kalau di ini mah masternya. Jadi itu mungkin udah kehapus atau gimana. Jadi itu foto beliau itu suka banget dengan foto itu karena itu pertama kita ataupun pertama almarhum mengadakan ritual ke laut yang ada di daerah salah satu pantai di Indonesia atau di Jawa Barat, yaitu Pantai Pangandaran. Nah, di situ dulu almarhumah sering mengadakan ritual untuk tamu-tamunya. Ini ada cerita agak sedikit agak sedikit yang mungkin kalau dibilang sedih ya sedih, ataupun mungkin kalau untuk sebagian orang ya itu mah dianggapnya biasa. Tapi kalau buat orang pribadi itu adalah luapan hati, saking merindukan orang yang biasanya dulu kita selalu bareng. Terusan kayak kita lihat foto-fotonya tuh kayak yang kita pengen menggapai itu udah nggak bisa lagi. Nah waktu itu orang lagi kangen-kangennya, terus orang juga lagi ada masalah juga, saking sakitnya dengan permasalahan yang menimpa orang saat ini. Orang sempat yang datang ke makam waktu itu. Bukan sempat sih, kalau misalkan datang ke makam kita udah rutin setiap hari Jumat itu orang selalu bukan menyempatkan, tapi orang selalu datang untuk membersihkan, menyapu. Dan kita selain kalau malamnya kita malam Jumat itu biasanya orang suka ada yasinan dan tahlil sendiri, entah itu disampaikan sama Gusti Allah ke almarhumah atau enggak juga, itu kan kita nggak tahu ya. Itu lebih ke urusannya antara Gusti Allah sama sama almarhumah, karena kita sebagai manusia emang tugasnya cuma untuk mendoakan, menyampaikan keluh kesah kita untuk seseorang yang
seseorang ataupun mungkin untuk anggota keluarga kita yang kita rindukan gitu loh. Terutama waktu saat itu kan emang kakak saya masih ada almarhum, dan orang itu kangen banget nih. Kita ke makam, dan di makam itu kita seperti biasa nyapu dulu, udah nyapu baru kita berdoa. Jadi sampai sampai kita tuh berdoa sampai kayak curhat, kayak ada orangnya gitu loh, sampai nangis. Nah di situ orang bilang, karena itu suka nolong orang, salah satunya doa dari orang itu adalah berikan saya ketenangan lahir batin untuk biar orang itu tidak terlalu fokus atau mendengarkan omongan-omongan orang di luar sana yang belum tentu kebenarannya. Nah setelah orang berdoa, seperti biasa kebiasaan orang kalau udah dari makam itu kita duduk-duduk dulu nih, terus kita nggak ngeh ke yang ke sebelah barat ya, ke sebelah timur. Tapi orang baru mau pulang, baru tuh ternyata ada ular di situ. Nah ular itu persis ular yang sering datang ke rumah ini. Malahan yang si ibu-ibu yang udah tahu banget di sini, yang kerja di sini tuh tahu banget tanda-tanda ataupun warna dari si ular yang biasa ngedatangin ke rumah ini gitu loh. Nah mungkin, akhirnya orang punya feeling, oh mungkin curhatan orang didengar. Semoga apa yang orang keluh kesahkan ataupun orang doakan, ataupun mungkin beliau itu mendengarkan apa yang orang curhatkan di saat itu. Dan ular itu orang deketin, kalau misalkan ular yang biasa kan kita deketin itu kan pasti berubah gitu, dia cuma diam aja. Itu pengalaman kalau misalkan kita rindu, karena rindu sama orang meninggal itu sampai perihnya tuh, karena kita kan nggak bisa memeluk, kita tidak bisa berjumpa, apalagi lah kita bertatapan muka, itu udah nggak mungkin, kecuali kita lihat fotonya ya. Kalau lihat fotonya kan nggak bernyawa, tapi percuma gitu loh. Tapi kalau caranya orang untuk melepas rindu sama almarhum ataupun almarhumah, orang selalu berdoa dan orang selalu datangin makamnya. Dan di situ kita bisa sampai nangis sejadi-jadinya ya. Itu kepuasan tuh ada. Jadi kayak plong gitu loh. Kayak karena kita tuh kayak yang nyesek di dada tuh udah kita keluarin di situ. Karena tahu tanda-tanda si ular itu, akhirnya orang berkomunikasi dengan cara orang sebagai manusia, itu dengan cara ya udah kamu pulang, terima kasih kamu udah nengok saya, terima kasih kamu udah mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin kamu datang cuma untuk memperlihatkan kalau kamu tuh ada, kalau kamu tuh selalu menjaga saya atau menjaga orang atau mendampingi orang kemanapun. Jadi orang ucapkan terima kasih banyak karena kamu selalu ada buat orang. Nah, jadi entah itu mungkin anak yang 3 itu, atau bisa jadi mungkin suruhannya, atau bisa jadi ya itu mungkin masih ada sangkut pautnya dengan almarhumah Bayu. Jadi kalau orang harus menjelaskan itu siapa, ini siapa, yang jelas kita pasti akan ngambil benang merahnya ya, mungkin itu salah satu dari masih ada di ruang lingkupnya almarhumah Bayu, dan mungkin perwakilan untuk ini, kalau saya tuh ada, saya tuh selalu mendampingi kamu, atau saya tuh selalu, kamu jangan takut, kayak membesarkan hati,
kamu jangan takut karena saya selalu ada gitu loh. Jadi seperti itu, sampai kita pulang, kita jalan udah jauh, itu ular masih ada aja di situ. Jadi kayak ngeliatin sampai kita tuh emang nggak kelihatan dari area makam itu. Gitu. Ularnya tuh kalau jempol kaki kan kegedean, kalau jempol tangan kekecilan, ya mungkin antara jempol kaki sama jempol tangan, gitu loh. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Dan seperti biasa ada kayak garis kuning kayak semacam kalau mahkota kayak gitu. Nah ini informasi yang sangat penting juga karena dulu ada kayak semacam fitnah gitu ya. Katanya Mbak Yu itu muja ke ular. Nah itu salah besar karena itu setiap manusia tuh udah ditakdirkan kayak kita misalkan contohnya salah satunya almarhumah Mbak Yu. Itu tidak semua orang itu dapat bagian itu dan tidak semua orang juga yang pengen pun belum tentu ada jatahnya untuk menikah dengan makhluk entah itu jin ataupun apapun itu. Nah itu kembali lagi ke maksudnya, jadi kalau misalkan kita udah ditakdirkan sama Gusti Allah seperti itu ya kita tidak bisa nolak. Nah kenapa orang tadi bilang fitnah? Ada beberapa entah itu tetangga di sekitaran rumah Bandung ataupun mungkin di sekitaran lingkungan kita berada dimanapun gitu loh. Ada yang berpikiran kalau misalkan Mbak itu muja ke ular gitu. Nah itu salah besar. Kalau kita ataupun kalau Mbak Yu itu muja ke ular, mungkin kita tidak akan pernah merasa susah. Pasti akan kita tuh bergelimangan harta tanpa harus kerja keras. Nah secara saya saksi matanya, karena saksi mata, saksi hidup kalau Mbak Yu itu memiliki semuanya itu dengan kerja keras. Ya entah itu mungkin ada bantuan dari makhluk-makhluk yang diantaranya jin ataupun apa yang mendampingi beliau, itu bukan berarti memuja, tapi itu pendamping. Itu ada ceritanya dulu melegenda. Jadi legenda-legenda itu tuh ada cerita nyatanya gitu loh. Jadi jangan disalahartikan kalau misalkan oh ini si Bayu nih nikah sama ular pantesan uangnya banyak ataupun uangnya kayak nggak berseri. Itu saya orang kasih tahu lagi ke kalian yang pernah memfitnah almarhumah Mbak Yu, itu salah. Karena almarhumah Mbak Yu itu tipe orang yang gigih, semangat dan selalu menjemput bola untuk meraih sesuatu. Jadi beliau itu pekerja keras banget dan perlu kita cari dan perlu kita teliti juga kalau misalkan tanda-tanda orang memuja itu seperti apa. Jadi jangan sampai fitnah kalian itu malah kembali lagi ke kalian. Jadi yang tadinya omongannya cuma bercandaan, tapi itu harus dijaga karena semua itu salah gitu. Ya udah mungkin itu aja Bala DDJ konten kali ini, karena emang bukan bermaksud untuk ria ataupun sombong ataupun seperti apa, atau mungkin karena saya atau tepuk dada saya karena saya udah merenov makam almarhumah Mbak Yu, tapi itu bentuk syukur orang secara pribadi karena orang udah menepati janji orang untuk mempercantik makam almarhumah Mbak Yu. Jadi terima kasih untuk Bala DDJ ataupun sedulur Mbak Yu yang udah selalu mensupport, mendoakan mendoakan almarhumah Mbak Yu
kita tidak bisa membalas kebaikan sedulur Mbak Yu semuanya atau bala dede semuanya. Semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua kebaikan kalian. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ede Jenopion. Terima kasih, wassalamualaikum.